Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Tokoh Peduli Umat Jawa Barat, pernyataan dan seruan kepada umat Islam. Dukung perjuangan rakyat Palestina, lenyapkan entitas Yahudi penjajah. Entitas Yahudi penjajah telah mendominasi kawasan Baitul Maqdis, Palestina, selama lebih dari 75 tahun sejak tahun 1948. Pada masa lalu, mereka merebut tanah Baitul Maqdis atau Palestina dengan bantuan Inggris, dan saat ini mereka mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Mereka juga melakukan penghancuran, penjarahan harta, serta melakukan tindakan kekerasan terhadap warga, termasuk lansia, anak-anak, dan perempuan di wilayah tersebut. Pada Sabtu 7 Oktober 2023, Hamas memberikan respon masif atas penjajahan tersebut. Hingga pada Kamis 12 Oktober, diperkirakan bahwa dari pihak entitas Yahudi penjajah sekitar 1.200 warga tewas dan lebih dari 2.700 lainnya terluka. Sementara itu di pihak warga Palestina sekitar 900 orang tewas di jalur Gaza, yang saat ini mengalami pemadaman air, listrik, pasokan makanan, dan sebagainya. Dan 19 orang lainnya tewas di tepi barat. Jumlah korban tersebut masih diperkirakan akan terus bertambah mengingat adanya serangan berkelanjutan dari kedua belah pihak. Sangat disayangkan, tak seorang pun dari pemimpin negeri-negeri Muslim tampak bersedia dan mampu memberikan bantuan kepada Palestina dalam saat-saat genting ini. Sementara Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman dengan tegas mendukung entitas penjajah Yahudi. Kondisi ini sekali lagi memperlihatkan tidak berdayanya umat Islam yang jumlahnya mencapai lebih dari 1,8 miliar. Bagaimana mungkin umat Islam yang begitu besar jumlahnya tak mampu memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang menderita di Baitul Maqdis atau Palestina? Baitul Maqdis yang merupakan tempat yang diberkahi seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah Syam, Ardu Syam, Ardu Mubarakah. Di kota ini terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid yang menjadi kiblat pertama bagi seluruh umat Muslim di dunia, tempat yang menjadi saksi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tanah tempat para nabi mulia menjalankan perjuangan mereka. Secara hukum, kawasan Baitul Maqdis yang saat ini dikenal sebagai tanah Palestina adalah tanah Kharaziyah, yaitu tanah yang dibebaskan melalui kekuatan militer dan dianggap sebagai milik kaum Muslimin di seluruh dunia hingga hari kiamat. Tanah ini dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 637 Masehi dari tangan Kekaisaran Romawi. Kemudian tanah ini dibebaskan kembali oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dari penjajahan tentara Salib pada tahun 1187 Masehi. Tanah ini dijaga dengan tekun dan tak pernah diserahkan oleh Khalifah Abdul Hamid II kepada Harizal, seorang Zionis Yahudi yang berkuasa keras untuk membeli tanah ini dengan tawaran harga yang sangat menggiurkan. Berkaitan dengan upaya perjuangan rakyat Palestina dan fakta historis Baitul Maqdis tersebut, kami Forum Tokoh Peduli Umat Jawa Barat menyatakan sikap. 1. Mengecam semua bentuk kebiadaban entitas Yahudi penjajah dan menuntutnya agar dihentikan sekarang juga. Semua tindakan kekerasan yang terjadi sejatinya berakar dari penjajahan entitas Yahudi penjajah yang didukung negeri kafir penjajah, terutama Inggris dan Amerika pasca deklarasi Balfour 1917. Kedua, menyeru dan menuntut kepada penguasa, pemimpin, dan pemilik kekuasaan di negeri-negeri Muslim untuk mengirimkan tentara Muslim untuk berjihad fisabilillah, mengusir entitas Yahudi penjajah dari Baitul Maqdis, Palestina. Kaum muslimin haram dan tidak perlu meminta bantuan negeri-negeri kafir barat untuk mengatasi masalah Palestina, terutama Amerika dan Inggris, karena mereka itu hakikatnya adalah negara penjajah dan teroris sejati atau the real teroris. Ketiga, menuntut agar penguasa negeri-negeri Muslim seperti Mesir, Yordania, Turki segera memutuskan hubungan diplomatik dengan entitas Yahudi penjajah. Kami pun menuntut penguasa-penguasa Muslim di Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan yang baru-baru ini nekat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan entitas Yahudi penjajah
untuk menghentikan upaya normalisasi tersebut. Bila hubungan diplomatik dan upaya normalisasi terus dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Keempat, menolak solusi dua negara atau two-state nation. Solusi ini tidak layak diambil karena entitas Yahudi telah mengambil tanah Palestina tanpa hak. Kondisi ini adalah penjajahan. Solusi yang paling adil dan tepat adalah penjajah itu harus diusir keluar dari tanah yang dijajahnya. Kelima, mengajak semua pihak, khususnya para tokoh-tokoh muslim, untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah dan terus berjuang bersama demi terbebasnya kawasan Baitul Maqdis, Palestina, dan negeri-negeri Islam lainnya. Persatuan ini tegak di atas landasan akidah Islamiyah. Tanpa persatuan yang hakiki dan umat Islam itu akan terus menjadi pihak yang lemah. Persatuan umat Islam akan memiliki kekuatan yang nyata bila tegak sebuah institusi yang akan menyatukan umat Islam. Institusi itu adalah khilafah. Khilafah adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkannya, sekaligus janji Allah, wadullah, dan kabar gembira, bisyarah Rasulullah SAW. Summa takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Para ulama menyebutnya sebagai tajul furud atau mahkota kewajiban. Tegaknya khilafah akan mewujudkan kebaikan untuk alam semesta. Islam rahmatan lil alamin. Membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan, menyatukan dalam kekuasaan Islam, karena para khalifah akan menjadi perisai atau sunnah dan pelindung hakiki untuk kehormatan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Insya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasyir. Bandung, 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 13 Oktober 2023 Masehi. Koordinator Forum Tokoh Peduli Umat Jawa Barat, Hilman Silanas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.